Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini setelah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu kemudian hadis-hadis itu diberi penjelasan, diberi syarah oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar di dalam kitabnya yang beliau sebut dengan Misbahuz Zalam. Dan di subuh kali ini masih di bab Toharoh. Setelah kita di 2 pekan kemarin menghabiskan tentang tayammum, ya, bagaimana penjelasan tayammum terutama dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita berpindah ke babul haid, bab permasalahan haid. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan fikih dalam bab toharo yang ribet itu adalah masalah ini sebenarnya. Jadi permasalahan babul haid ini termasuk dalam masalah yang rumit untuk dijelaskan secara detail. Dan saya sendiri juga akhirnya harus mengakui apa adanya juga bahwa saya bukan termasuk yang tahu detailnya. Dulu saya punya sahabat perempuan orang Kalimantan, namanya Ustazah Lisna. Beliau ini sebenarnya junior saya di LIPI, ya. Tapi karena beliau ini perempuan, akhirnya bacaan tentang bab ini melebihi bacaan kami, saya terutama. Karenanya kadang-kadang kalau ada permasalahan bab haid ini yang ditanyakan kepada saya dan saya tidak paham dan saya tidak bisa menjawabnya, biasanya akan saya lempar kepada beliau, Ustazah Lisna namanya. Orangnya masih muda, umurnya di bawah saya. Tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al, saat melahirkan anak pertama beliau, anaknya selamat tapi ibunya wafat. Jadi sementara waktu sebenarnya saya kehilangan ke siapa yang kalau ada pertanyaan pengen ditanya secara detail dan saya tidak bisa jawab, ke siapa kira-kira ini kan. Nah, setelah itu karena tidak ada orang yang ditanya, akhirnya saya berusaha menambah beberapa bacaan, walaupun sampai sekarang saya juga masih menilai diri saya sendiri khususnya dalam perkara ini saya tidak terlalu menguasai secara detail. Tetapi ala kulli hal, standarnya sekurang-kurangnya kita baca beberapa hadis yang ada di dalam kitab ini untuk kita baca. Walaupun tidak saya jelaskan secara rinci, tetapi sekurang-kurangnya mudah-mudahan satu pertemuan ini
permasalahan haid ini selesai ya. Ini ada belasan hadis sebenarnya, tetapi kita baca secara ringkas. Nanti apa yang pengen kita komentari nanti akan kita komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, haid itu secara istilah adalah huwa ad-damul kharij fi sinnil haidi tis'i sinin aw aksar min farjil mar'ati halatas sihhati la lil illati bal lil jibillati min ghairi sababil wiladah. Ini definisi yang beliau ungkapkan. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan di umur haid 9 tahun atau lebih dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit. Jadi ini definisi yang beliau berikan. Nah, berikutnya Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar memberikan atau memberikan beberapa komentar sederhana tentang beberapa hal yang berkaitan dengan haid. Faminha, kata beliau, yahrumu wat'uha, tidak boleh orang yang sedang haid tidak boleh digauli. Qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Sebelum ajaran Islam datang, ajaran sebelum Islam terutama pada masyarakat jahiliyah itu tidak sedetail ini mengurusi perkara ini. Jadi itu yang pertama, tidak boleh digauli. Nomor 2, wa yahrumu fi'lus salati was shaumi 'alaiha, tidak boleh perempuan yang sedang haid untuk melaksanakan ibadah salat, juga tidak boleh berpuasa. Nomor 3, yaskut wujubus salati dunas siyam, gugur kewajiban salat tapi untuk puasa tidak. Maksudnya begini, walaupun sama-sama tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, tetapi kalau untuk sholat dia gugur dalam arti tidak wajib diqadha sholatnya, tetapi kalau puasa wajib diqadha. Ini yang dimaksud dengan gugur sholatnya tapi puasanya tidak. Berikutnya, yumna'ul lubsu fil masjid awit tawafi bil bait li'annaha fi ma'nal janabah, tidak boleh berdiam diri berlama-lama di masjid, juga tidak boleh tawaf. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu tentang hukum seorang yang sedang berhadas besar berdiam diri di masjid. Secara umum dalam mazhab Syafi'i, baik perempuan maupun laki-laki semuanya haram. Jadi bukan berarti perempuan yang sedang haid ini haram karena darahnya tidak terjaga, bukan. Termasuk laki-laki pun yang tidak keluar darah sama sekali, kalau sedang dalam keadaan berhadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid, berlama-lama berdiam diri di masjid, kecuali untuk sekedar lewat, atau mungkin sebagian dari fatwa para ulama kontemporer jika memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Di antaranya misalnya kalau di masjid misalnya ada TPA misalnya ya, Taman Pendidikan Al-Quran, yang gurunya ibu-ibu semua, yang kalau ibu-ibu ini tidak sholat TPA-nya libur terus, banyak libur berarti kan kebanyakan libur. Nah, dalam kondisi seperti ini sebagian dari ulama kontemporer memfatwakan boleh atas alasan kedaruratan, dengan contoh darurat yang seperti itu. Berikutnya, wa yahrumut tawaf 'alaiha, tidak boleh tawaf.
Nah, yang sampai saat ini saya belum berani menjawab. Ada kasus begini. Dia ini umroh. Sebelum umroh, perempuan ini dia sudah menghubungi dokter, dan diduga-duga saat dia melaksanakan umroh ini dia haid misalnya ya. Kemudian dia minum obat penunda haid. Dia minum. Tetapi kan kadang-kadang obat penunda haid ini ada yang memang dengan izin Allah bisa menunda haid, tapi ada yang walaupun diminum tetap keluar. Nah, pertanyaannya begini, ini yang belum saya bisa jawab ya. Pertanyaannya begini, jika sudah sampai ke Mekah, lalu kemudian setelah mikot ya, setelah dia mikot menuju Masjidil Haram, misalnya dari tempat mikot menuju Masjidil Haram, ini perempuan haid. Kira-kira bagaimana nasib umrohnya gitu kan? Bagaimana nasib umrohnya? Kan dia tidak boleh sa'i dulu, karena dia harus tawaf dulu. Kalau sa'i mungkin, kalau sa'i boleh kita sa'i dalam keadaan berhadas kecil maupun berhadas besar. Cuma kalau berhadas besar sekarang ini masjidnya sudah perluasan. Anggap saja karena memang sa'i tidak mensyaratkan toharo, tapi kalau tawaf dia mensyaratkan toharo. Nah, sekarang perempuan ini dalam kondisi haid. Kalau dia menunggu sampai kapan? Misalnya menunggu sampai 1 minggu yang akan datang. Kan orang dari Mekah sudah harus ke Madinah. Misalnya dia tripnya ke Mekah dulu, sudah harus ke Madinah. Apalagi kalau dia tripnya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Biasanya di Mekah itu kalau paket 9 hari cuma 4 hari di Mekah. Kalau dia nunggu di Mekah selama 4 hari, ini tidak mungkin bersih nih, tidak mungkin suci. Apakah dia balik dalam kondisi tidak sempurna umrohnya, atau dia boleh tawaf walaupun dalam keadaan haid? Nah, terus terang ini saya belum berani menjawabnya. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah terbaca fatwa misalnya, saya minta datanya, saya minta linknya. Karena kalau kita pakai kaidah standar, orang yang sedang haid tidak boleh tawaf. Termasuk dulu Aisyah radhiyallahu anha saat ikut pelaksanaan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah haid, kata Rasul, tahan dulu tawafnya, tawaf ifadah ya, tawaf terakhirnya, tahan dulu tawaf ifadahnya sampai akhirnya kata Rasul suci. Setelah suci mandi baru kemudian masuk Mekah lagi, baru kemudian tawaf ifadah. Jadi untuk kasus istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha sampai bersih dulu baru kemudian tawaf. Tapi mungkin ini alasannya kalau dia haji, mungkin space waktunya agak longgar. Maksudnya agak longgar dari sisi baliknya agak longgar. Tapi kalau kita terikat dengan travel, jadwal pergi sudah ada, jadwal balik sudah ada. Yang kalau kita tunda, ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat, bayar lagi kan, berat. Nah, ini saya belum bisa jawab yang ini. Makanya kalau mau umroh, memang perempuan itu harus benar-benar perhatikan, pilih-pilih waktu, pilih-pilih tanggal kalau mau umroh khusus untuk perempuan. Kira-kira saat sampai Mekah nanti itu jadwal haid atau tidak, pilih-pilih dulu lah itu. Kalau dirasa bukan jadwal haid, alhamdulillah. Tapi kalau dirasa-rasa itu jadwal haid, maka konsultasikan ke dokter, cari obat yang pakam dikit supaya kita berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat berada di sana dia belum haid. Ini ada dokter objin ya, lebih pakam lagi ini. Nyari yang obat yang agak pakam dikit, dan bagaimana cara minumnya itu harus diperhatikan. Karena perjalanan kita ini, perjalanan umroh atau haji kita ini jauh kan, dari Indonesia ke Mekah. Bukan dekat, bukan. Yang kalau sudah balik dari Mekah, kita ini wallahu taala alam bisawab bakal ke Mekah lagi atau tidak gitu nih kan. Nah, jadi nak benar-benar dari sisi ini. Ini khususnya untuk kaum ibu-ibu gitu kan. Wa minha, seterusnya kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, anna damal haid aswad, darah haid itu hitam. Saya dari bujang sudah tahu sebenarnya. Walaupun belum pernah melihat darah haid ya. Maksudnya gara-gara belajar ini.
Pokoknya darah haid itu paling beda di antara darah-darah yang lain. Dia hitam. Konon katanya juga baunya juga beda dengan bau darah-darah yang lain. Kalau nomor 2 ini saya belum pernah melakukan uji coba langsung, saya belum pernah. Cuma di warna saja. Kalau dulu masih bujang belum pernah melihat warnanya, tapi sudah tahu informasinya. Kalau sudah menikah sesekali bolehlah kita tengok bahwa memang benar hitam. Nah, jadi ada ajaran dari sebagian dari kiai-kiai senior ya, ada ajaran ini khusus untuk perempuan. Walaupun haidnya pakai pembalut, kalau bisa sebelum pembalut ini dibuang, itu darahnya itu dibersihkan dulu. Maksudnya masuk ke kamar mandi, lepas pembalutnya, kemudian siram pembalutnya, peras kayak gitu kan, supaya dia hilang, kemudian baru pembalutnya dibuang. Ini ajaran orang-orang dulu yang sampai kepada saya, dan akhirnya ini yang saya katakan kepada siapa saja yang saya ajar gitu kan, termasuk misalnya siswa-siswi, santri-santriwati begitu ya, termasuk orang-orang di rumah, keluarga, kalau bisa dengan model seperti ini. Jadi walaupun pakai pembalut, kalau selesai jangan langsung dibuang, tetapi bersihkan dulu darahnya, baru kemudian dibuang. Saya nggak tahu juga secara persis hikmahnya apa, tapi secara umum karena ini adalah najis ya, ini adalah kotor, dan biasanya syaitan itu senang dengan yang najis-najis seperti ini. Mudah-mudahan di antara hikmahnya adalah ini pembalut tidak didekati oleh setan walaupun sudah kita buang. Nanti setan akan mungkin setan akan ngomong begini, kayaknya ini darah si fulan misalnya kan, kayaknya ini darah si fulan, ini adalah najisnya si fulan. Khawatirnya ada ketersambungan seperti itu ya. Makanya diperhatikan. Wa minha yujib al-ghusl. Seterusnya wajib mandi indan qita'ihi, kalau sudah selesai. Jadi ini beberapa poin penting yang diingatkan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Nah, sekarang kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan haid. Mungkin tidak saya baca semuanya ya, karena di sini ada 12 hadis. Saya pilih-pilih nanti. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaish kanat tustahadu. Dulu cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan bernama Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau ini istihadah, mendapati istihadah. Istihadah itu mirip haid tapi bukan haid. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, inna damal haidhi damun aswad yu'raf. Kalau darah haid, dia itu darahnya hitam dan diketahui. Maksudnya diketahui itu paling beda. Kata Rasul paling beda. Kalau dia darahnya hitam, itu darah haid. Kalau bukan, berarti bukan haid. Fa iza kana zalika fa amsiki minas shalah. Kalau kamu mendapati, wahai Fatimah binti Abi Hubaish, kalau kamu mendapati darahnya hitam keluar dari dirimu, maka kamu berhenti sholat, tahan sholat. Maksudnya itu memang benar darah haid. Fa iza kana al-akhar, tapi kalau selain dari warna yang saya sebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa sholli. Wudu saja, baru setelah itu laksanakan sholat. Nah, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban. Nah, dari hadis ini faedahnya ya, pertama, darah haid itu diketahui
beda, paling beda sekali. Itu yang pertama. Nomor dua, kalau sudah haid berhenti sholat. Kalau selain dari darah yang warna hitam itu yang keluar, berarti dia dianggap sebagai darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit lah kira-kira ya, darah penyakit. Nah, terhadap perempuan yang darahnya istihadah, hukumnya disamakan seperti orang yang beser, orang yang terkena penyakit beser. Setiap kali sholat dia wajib wudu. Setiap kali sholat dia wajib wudu. Jadi kalau mau sholat subuh, bersihkan dulu kemaluannya, kemudian habis itu wudu, kemudian sholat subuh. Zuhur juga begitu, asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Jadi pastikan wudu terlebih dahulu setiap kali mau sholat. Baik, jadi ini antara haid dan istihadah. Berikutnya, wa an ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kunna, dulu kami, la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an, rawahul Bukhari. Kami dulu, kata Ummu Atiyah, kami perempuan-perempuan di zaman Nabi masih hidup, kami itu kalau mendapati hari-hari di mana kami terbiasa haid, misalnya terbiasa haid itu 6 hari atau 7 hari, kalau selama 6 hari atau 7 hari ini kami mendapati bercak, apa istilah lainnya bercak itu? Ngeplek. Kalau kami mendapati ngeplek, diomongi darah nian, cak bukan, cak lanak bersih, gitu kan? Nah, kalau dia ngepleknya itu masih di hari-hari normal di mana dia haid, maka itu dianggap sebagai haid. Misalnya, makanya saat pertama kali seorang perempuan mendapati dirinya haid, ini memang harus didampingi oleh ibunya. Ini haid pertama itu harus didampingi sama ibunya, dijelaskan bahwa beginilah normal perempuan, bahwa memang ada rasa-rasanya, ada rasa-rasa dak lemaknya, ada rasa-rasa sakitnya, emosi tidak stabil, itu memang harus didampingi. Kemudian nanti diingatkan tuh maksudnya nanti dia haid pertamanya berapa hari. Oh, misalnya dia haid pertamanya 6 hari, ibunya harus tahu. Nanti lihat haid keduanya 6 hari lagi, lihat haid ketiganya 7 hari, lihat haid keempatnya 8 hari, haid kelimanya 6 hari lagi. Berarti standar haidnya 6 sampai 8, kira-kira begitu ya. Nah, kalau dalam 6 sampai 8 ini dia mendapati hari pertama lancar, hari ketiga, hari keempat lancar, hari kelima ngeflek bae, maka itu masih dihitung sebagai haid. Ada bercak-bercak dikit-dikit, kalau dia masih di hari-hari normal, hari ke-7 itu juga dihitung sebagai haid. Tetapi kata Ummu Atiyah, kalau kami mendapati ngefleknya itu di luar kebiasaan hari haid kami, biasanya kami ini hari ke-8 sudah bersih, tiba-tiba hari ke-10 kami mendapati ngeflek, maka yang hari ke-10 itu kata Ummu Atiyah kami tidak menganggapnya sebagai haid lagi, karena sudah di luar waktu normal kebiasaan. Jadi pegang waktu normal. Yang paling bingung itu, inilah yang paling bingung itu, dak normalnya ini. Di antara yang agak susah saya jawab juga itu begini. Ibu-ibu misalnya pasca KB, sebagian dari cerita ibu-ibu pasca KB kadang-kadang haidnya bermasalah. Ada yang haidnya setahun sekali, ada yang haidnya 2 tahun sekali, gitu kan?
Ada yang haidnya putus-putus, 2 hari haid, habis itu udah katik darah yang keluar. Nanti pekan depan ada darah lagi yang keluar, bercaknya hitamnya dihitam darah haid, habis itu berhenti lagi, habis itu keluar lagi gitu kan. Nah yang seperti ini saya agak bingung menjawabnya bagaimana. Cuma saya kadang-kadang jawabnya begini, kalau mendapati darah dan memang darah itu adalah darah haid dengan ciri bahwa dia hitam, berhenti sholat. Kalau bersih mandi wajib sholat. Kalau mendapati haid lagi 2 minggu yang akan datang dan memang itu darah haid, berhenti sholat. Kalau lagi suci kemudian mandi wajib kemudian sholat. Kalau dia tidak haid dalam 1 tahun, berarti kan dia tidak mendapati darah, maka sholatlah terus dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu. Ini yang sementara waktu saya berikan jawabannya sesuai dengan zahir yang kita lihat, gitu kan. Kalau kita mendapati darah, kata Rasul, berhenti sholatnya. Kalau tidak mendapati darah, kemudian mandi wajib kemudian sholat. Baik, ini yang kedua ya. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu fihim lam yuakiluha. Dari Anas radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa dulu orang-orang Yahudi itu kalau perempuan mereka lagi haid, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bersama istrinya. Jadi mungkin dianggap jijik atau apa itu kan. Jadi perlakuan orang-orang sebelum datangnya syariat Islam dulu di Jazirah Arab, perempuan itu kalau sedang haid minggirnya itu kelewatan, tidak boleh makan bersama, tidak boleh minum bersama gitu. Siapa tahu juga tidak boleh kondangan bersama, siapa tahu ya. Tidak boleh berjalan bersama gitu kan. Nah, itu berlebihan. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umat Islam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau perempuan yang sedang haid itu boleh diajak ngapoi bae, diajak kondangan, diajak makan boleh. Yang tidak boleh itu cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illan nikah. Boleh kalau diajak apa-apa, yang tidak boleh itu cuma sikok, jangan diajak berhubungan, itu baik. Yang lain boleh kalau gitu. Ini boleh kalau disuruh masak, disuruh mindang, boleh gitu kan. Jadi itu yang tidak boleh. Nah, cuma kadang-kadang ada kasus seperti ini. Karena kita sedang belajar ya. Hati-hati kalau bermalam dengan istri di hari-hari yang biasanya, misalnya di akhir-akhir bulan di mana istri itu suci dan bakal menyambut haid. Maksudnya hati-hati. Saya mohon maaf, ada sebagian dari orang yang bertanya kepada saya, dia awalnya nggak tahu ya. Apalagi kan gelap kan. Kemudian setelah dia bermalam dengan istrinya, dia ke kamar mandi bersih-bersih, kok dia mendapati ini di kelaminnya laki-laki, kok dia mendapati ada bercak merah. Oh, berarti kan istrinya berarti sedang dalam posisi mau datang haid. Jadi maksud saya begini, berhati-hati melakukan hubungan suami istri di waktu-waktu yang sensitif begitu. Makanya suami itu tidak apa-apa, harus tahu juga suami itu berapa hari haid istri, berapa hari waktu suci. Biar pacak nebak-nebak. Kalaulah sudah
misalnya istri itu haid 6 hari, berarti kan waktu sucinya 24 hari. Kalau istri haidnya 7 hari, berarti waktu sucinya 23 hari. 23 hari sejak istri mandi wajib. Tandoi di tanggal. Tandoi di tanggal. Di tanggal ini berarti ini sudah hari ke-22 berarti di sini. Ini sudah hari ke-22, berarti sudah ibarat waktu sholat sudah masuk waktu sholat ini. Kalau masih pacak ditahan dulu baiklah gitu kan. Khawatirnya kaget kita melakukan sesuatu hal yang akhirnya kita terkena yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjelasan medisnya nanti boleh ditanya ke dokter, kenapa tidak boleh melakukan hubungan suami istri dalam kondisi seperti itu. Mungkin banyak kuman, banyak penyakit, kotor segala macam gitu ya, masuk ke rahim segala macam. Yang jelas begitu panduan dari agama kita. Jadi isna'u kulla syai', boleh diajak ngapoi bae, diajak kondangan, diajak makan segala macam boleh. Yang tidak boleh itu cuma satu, jangan diajak berhubungan suami istri. Berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini cerita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sebagai perempuan tidak malu-malu mengabarkan pengetahuan, mengabarkan syariat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat saya sedang haid, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, saat saya sedang haid, Rasul menyuruh saya untuk at-taziru. At-taziru ini, mohon maaf ya, at-taziru ini pakai sarung menutupi bagian pusar sampai lutut. Maksudnya itu, kalau saya sedang haid, Rasulullah SAW meminta saya menutupi bagian pusar sampai lutut pakai sarung. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW mencumbuhi saya. Ini maksudnya boleh tadi kan, boleh segala sesuatu. Yang tidak boleh itu bagian yang ditutupi, itu yang tidak boleh. Ini praktek di pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya boleh, kalau pokoknya sikot itu lah yang tidak boleh. Maksudnya jangan didetailkan lagi, pokoknya boleh, kalau sikot itu lah yang tidak boleh. Berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, tentang kasus ada orang yang mendatangi istrinya dan dia dalam keadaan haid. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, ya tasaddaq bidinarin au nisfi dinar. Maka kata Ibnu Abbas, orang itu hendaknya sedekah 1 dinar atau setengah dinar atas dasar kesalahan waktu berhubungan suami istri. Nah, sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, hadis ini tidak dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada kasus seperti yang tadi saya ceritakan di awal, dia melakukan hubungan suami istri, setelah di kamar mandi dia heran, ngapo cak ada warna pink gitu kan, warna pink segala macam ini. Oh, ternyata berarti kan istrinya kan mau OTW haid. Sebenarnya itu sedang haid itu kan, kalau sudah mendapati darah itu kan. Nah, kira-kira orang itu seperti apa konsekuensinya? Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diberlakukan. Hadis ini tidak dipakai dengan banyak alasan ya. Dalam mazhab Syafi'i cukup perbanyak istighfar dan taubat. Bila perlu sholat sunnah taubat. Pokoknya kalau sudah terjadi walaupun tidak sengaja itu kan sebenarnya bagian dari kelalaian. Lalai berarti kita tidak tahu kapan seharusnya istri masih aman dan kapan istri sedang masa-masa perpindahan dari suci menuju haid. Nah, atas dasar kelalaian itulah banyak-banyak istighfar, taubat. Bila perlu salat sunnah taubat. Salah kan? Salah waktu. Nah, tetapi sebagian dari ulama dalam mazhab yang lainnya merekomendasikan setelah taubat sedekah sebagai bentuk kesalahan
perbaikan dari kesalahan kita. Nah, kalau kita mau mengikuti nominal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, ini besar ini. 1 dinar ini besar ini. 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar di zaman Nabi Muhammad SAW itu gambarannya itu bisa beli kambing. 1 dinar itu bisa beli kambing. Jadi kalau seandainya sekarang ini kambing harga 2 juta, berarti 2 juta gitu. Traktir. Beli ke duren. Beli ke duren. Jamaah Baitur Rahman kirimi duren. Tapi tidak usah disebut ke alasannya ngapo, tidak usah disebut ke beli ke duren juga ya kan. Jadi 1 dinar atau setengah dinar. Kalau setengah dinarnya berarti boleh 1 juta boleh. Ini untuk yang ada duit. Untuk yang dekati duit boleh sedekah semampunya atas dasar tebus, ibaratnya ya, tebus denda atas kelalaian dalam melakukan hubungan suami istri. Berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ji'na Sarifah. Ini yang tadi saya ceritakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami tiba di sebuah tempat bernama Sarif. Sarif ini tempat yang saya juga tidak tahu setiap tempat di mana tempat ini. Yang jelas dia sudah dekat Mekah. Di sebuah tempat sudah dekat Mekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya kata Aisyah tiba-tiba mendapati diri saya haid, padahal saya ini melok Nabi berhaji. Melok Nabi berhaji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakanlah seluruh yang bisa dikerjakan dalam rangkaian haji. Kerjakanlah dulukanlah. Misalnya apa? Misalnya wukuf, kan wukuf tidak mensyaratkan toharo kan? Berarti wukuf orang yang sedang berhadas kecil, berhadas besar boleh wukuf silakan. Kemudian apa lagi? Melempar jumroh, silakan melempar jumroh. Aqobah ula wusto silakan ikut. Mabit di Muzdalifah ikut segala macam. Nah giliran mau tawaf, kata Rasulullah SAW, if'ali, gawikanlah ma yaf'alul hajj, seluruh yang bisa dikerjakan oleh orang yang sedang haji, ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri, kecuali sikok, kata Rasul, jangan tawaf dulu sampai kamu bersih. Ya akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menunggu. Yang gawian yang lain sudah digawikan, nah sekarang nunggu tawaf. Nah tawaf ini dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau suci. Jadi kaidah standarnya begini. Nah minus pertanyaan yang tadi saya sampaikan, saya belum menemukan jawabnya. Nanti kalau saya ketemu, insya Allah nanti saya akan share jawabannya. Jadi boleh melakukan apa saja, jangan tawaf, karena tawaf itu setara dengan sholat. Jadi yang tidak boleh berarti tawaf, sholat, puasa. Ini jenis ibadahnya yang tidak boleh. Baik, berikutnya sudah mau hampir habis. Satu lagi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman. Kata Ummu Salamah, perempuan-perempuan yang sedang nifas setelah melahirkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu libur ini terjemahan saya ya, mereka itu liburnya selama 40 hari. Berarti sama perempuan di zaman Nabi dengan perempuan di zaman Pak Jokowi yang sebentar lagi akan pergantian presiden. Berarti kasusnya sama. Maksudnya normalnya, standarnya paling banyak perempuan itu kalau nifasnya di zaman Nabi sampai sekarang itu 40 hari. Ini paling banyak ya, maksudnya paling banyak kasus. Paling banyak kasus umumnya itu 40 hari. Nah, tetapi akhirnya kata para ulama, 40 hari ini bukan waktu paling sedikit, bukan waktu paling banyak. Ini waktu kebanyakan.
Paling sedikitnya kalau dalam mazhab Syafi'i, paling sedikitnya itu adalah seketika. Itu paling sedikitnya. Saya baca dulu teksnya. Faqala Syafi'i wa aqalluhu majja. Majja atau mujjah ini. Paling sedikit itu seketika. Jadi kalau setelah lahiran, misalnya ada darah keluar bersamaan dengan bayi yang dilahirkan. Misalnya dia lahirannya pagi, sorenya dia sudah kering. Sorenya dia sudah kering misalnya ya. Sorenya sudah kering. Maka di sore itu dia sudah boleh mandi wajib. Di sore itu atau besoknya dia sudah kering, dia sudah boleh mandi wajib. Jadi perempuan yang nifas tidak harus nunggu 40 hari. Kalau dia sudah mendapati dirinya kering, 2 hari sudah kering, seminggu sudah kering, 2 minggu sudah kering, boleh langsung mandi wajib. Jadi tidak harus nunggu 40 hari. Nah, maksimalnya dalam mazhab Syafi'i sittuna yauman, 60 hari. Kalau di atas 60 hari masih ada darah yang keluar, berarti itu dianggap sebagai darah istihadhah. Di hari yang ke-60 mandi wajib lah. Kalaupun masih keluar, nanti polanya sebelum sholat bersihkan wudu. Dia berobat ke dokter kan tentunya kan. Nah, terakhir ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari ibu-ibu ini kadang-kadang ada faham begini. Mereka membedakan antara mandi wiladah dengan mandi wajib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sementara ini ya, yang biasanya saya jawab, cuma ada satu mandi yang wajib dilakukan oleh perempuan setelah dia nifas. Itulah mandi wajib. Hanya ada satu mandi wajib yang wajib dikerjakan oleh perempuan setelah dia selesai nifas. Itulah mandi wajib. Mandi selain itu tidak wajib, boleh. Walaupun masih nifas, sorenya mandi boleh. Walaupun sudah nifas, besoknya mandi boleh. Nah, ada faham sebagian dari masyarakat kita, perempuan yang sudah melahirkan, walaupun dia masih nifas dan dia belum mandi wajib, dia diwajibkan dulu mandi wiladah. Enggak. Mandi wiladah dengan mandi nifas disatukan baik. Disatukan baik. Memang di dalam mazhab Syafi'i di antara syarat mandi wajib, bukan syarat, di antara sebab mandi wajib, di antaranya ya, satu karena sebab melahirkan, yang kedua karena sebab nifas. Memang ada 2 sebab ini. Jika ada orang yang melahirkan dan dia nifas, berarti pada dirinya berkumpul 2 sebab mandi wajib, sebab melahirkan dan sebab nifas. Kalau 2 sebab mandi wajib ini berkumpul pada satu orang, apakah dia butuh mandi 2 kali? Tidak, dia hanya butuh mandi sekali saja. Sama seperti, mohon maaf, kalau ada orang yang menggauli istrinya 2 kali, apakah dia subuhnya harus mandi 2 kali? Tidak, dia cukup mandi sekali saja. Sekali ini untuk 2 ini. Jadi ibu-ibu yang sedang nifas, kalau memang nifasnya belum berhenti, nanti mandi wajibnya mandi biasa baik, mandi kebiasaan kita mandi bersih-bersih segala macam. Kalau nifasnya sudah berhenti, mandilah wajib dengan niat mandi mengangkat hadas besar, kayak gitu ya. Setelah itu baru kemudian dia normal lagi. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini, dan saya cukupkan permasalahan istihadhah, haid dan nifas di satu pertemuan ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita pindah tema berikutnya di hadis-hadis yang lain. Jika memang ada hal-hal yang pengen ditanyakan, urgen untuk ditanyakan, boleh. Tapi kalau ada yang mau ditunda, kita boleh tunda dulu. Nah, ini yang pertama. Mungkin sebelum bertanya, Pak Dokter tuh tambah ke dulu lah, apa kira-kira yang pacak kita dengar. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bagus sekali bahasan pagi ini tentang haid nifas. Ya. Jadi memang banyak kasus-kasus haid ini, ada yang lancar, ada yang tidak lancar, ada yang sebulan bisa 2 kali, ada yang bisa lebih. Ya.
memang itu nifas itu apa? Haid. Haid itu berhubungan dengan hormonal. Jadi ya kalau dia terganggu hormonalnya dia haidnya jadi terganggu. Kayak gitu. Dan hormonal ini kadang-kadang bisa berhubungan dengan emosi, ya. Jadi ya itu tadi banyak hal yang bisa membuat faktor bahwa haid ini dia terganggu. Iya. Nah, ini saya masuk ke pertanyaan Mas Tad. Oke. Banyak pasien-pasien saya yang bertanya, dok, kalau misal kita puasa nih, tiba-tiba jam 5 sore kerasa seperti haid, itu puasanya seperti apa? Apa tetap Lanjut. dibatalkan atau lanjut? Terus kedua, masalah nifas. Ini kalau wanita itu kan ada yang namanya keguguran atau abortus dalam bahasa medisnya. Kalau bagi saya keguguran atau abortus itu tetap masih ada nifas. Nah itu apakah ya balik tadi sebenarnya sudah sempat dijawab sih. Ada yang nifasnya yang langsung selesai, ada yang masih lanjut sampai dengan 40 hari atau 60 hari. Itu kalau saya bilang, oh kalau nifasnya sudah berhenti, sholat. Meskipun besoknya ada ngeflek, ada apa, itu tetap dicuci, sholat. Ya gitu. Mungkin itu aja, Pak Ustaz. Baik. Iya, memang hal yang paling rumit, ini kata orang ya, hal yang paling rumit itu memahami perempuan. Cuma ada yang lebih rumit lagi dari memahami perempuan, memahami darah perempuan. Itu paling rumit lagi itu. Nah, berikutnya saya pernah menjawab pertanyaan tentang darah keguguran itu ya. Tapi karena ini kasusnya sudah lama, jadi sampai sekarang ini ingatan saya belum bisa menjelaskan apakah darah keguguran itu dianggap juga sebagai darah nifas atau dia dianggap sebagai istihadhah. Untuk yang pertanyaan ini saya belum berani dulu jawabnya sekarang ini ya. Nanti saya buka buku lagi kira-kira. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk darah keguguran itu dihitung atau dianggap sebagai apa? Nah, berikutnya sebelum darah keguguran tadi apa? Masalah puasa. Kalau ada ibu-ibu puasa jam 4 sore, jam 5 sore mendapati rasa-rasa, suasana haid, apakah puasanya lanjut atau tidak? Tergantung dia melihat darah atau tidak. Kalau dia belum melihat darah, baru kram-kram bae, baru sakit-sakit perut bae, lanjutkan puasanya tetap sah sampai berbuka. Tapi kalau saatnya di jam 5 itu sudah mulai ada ngeflek, sudah mulai ada darah yang terlihat, maka puasa di hari itu dianggap batal. Walaupun sudah jam 5 itu dianggap batal. Apakah dia sudah boleh minum di waktu itu? Belum boleh minum, dia tetap wajib nahan dulu sampai dia berbuka di waktu yang normal. Jadi penghormatan karena dia sudah memulai puasa, sudah lebih setengah hari segala macam, walaupun puasanya dianggap batal, tetapi dari dia mendapati darah sampai dia berbuka, jangan dulu minum, jangan dulu makan sampai tunggu dia berbuka. Nah, untuk yang hari itu dia sudah mulai dihitung qadha. Berarti di hari pertama dia sore itu sudah dihitung sebagai qadha untuk dimasukkan ke jadwal qadha setelah Idul Fitri. Jadi begitu. Dan bahwa dia sudah melakukan puasa, alhamdulillah, bahwa dia ada pahalanya, insya Allah ada pahalanya, dia sudah berusaha melakukannya.
bahwa di tengah jalan dia akhirnya mendapati darahnya keluar, ya mau gimana lagi, ini bagian dari normalnya menjadi perempuan, yaitu dia haid. Justru kalau dia tidak haid, tidak normal. Normalnya jadi perempuan, dia haid. Bersyukurlah kalau seandainya mendapati haid. Jangan jangan kecewa. Jadi kalau mendapati dirinya haid, untuk ibu-ibu ucapkanlah dulu alhamdulillah, walaupun mungkin ada rasa-rasa lemak. Ucapkanlah dulu itu alhamdulillah, berarti aku ini sehat, gitu kan? Berarti rahimku sehat. Gitu. Sementara itu Pak Dokter, selebihnya terima kasih informasinya. Ini kaitannya dengan hormon ya, dan seterusnya. Ibu-ibu mungkin ada? Nggak ada ya? Ya, karena ini pembahasan spesial untuk ibu-ibu, kurasa untuk bapak-bapaknya dengar dulu ya kan. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.